Ia cantik, kaya, dan putri dari seorang permaisuri. Namun hidupnya berakhir sendirian di sebuah kamar hotel di London, dikelilingi oleh pil tidur. Leila Pahlavi adalah putri bungsu dari permaisuri terakhir Iran, Farah Pahlavi, seorang anak yang tumbuh dalam kemewahan, dicintai oleh orang tuanya, dan dikagumi oleh seluruh bangsa. Namun, apa yang dimulai sebagai dongeng Persia, berubah menjadi tragedi sunyi, sebab meskipun ia yang termuda, ia juga yang pertama meninggal di usia hanya 31 tahun, tanpa surat perpisahan, tanpa penjelasan, hanya kekosongan, botol-botol pil, dan sebuah foto keluarga tua dalam laci. Hari ini, kami akan menceritakan kisah nyata tentang Leila Pahlavi, sebuah kisah tentang kerinduan, pengasingan, mimpi-mimpi yang patah, dan seorang putri yang tak lagi menemukan tempatnya di dunia ini. Leila Pahlavi lahir di sebuah rumah sakit militer di Teheran. Baru saja ia lahir, rumah sakit itu dinamai sesuai dengan namanya, sebuah simbol betapa besar harapan yang disematkan padanya. Ibunya, Farah Pahlavi, telah memiliki 3 anak, termasuk 2 putra. Pewaris tahta laki-laki sudah aman kelahiran. Leila adalah lapisan krim di atas kehidupan kerajaan yang tampak sempurna. Farah ingin memberi putrinya masa kecil yang senormal mungkin. Namun kehidupan di istana memiliki iramanya sendiri. 3 tahun sebelum Leila lahir, Farah telah dinobatkan sebagai Shah Banu Iran, sebuah keputusan bersejarah di negara Islam. Sejak itu, ia mendedikasikan dirinya pada politik, terutama isu-isu hak perempuan dan pengembangan budaya. Hari-harinya dimulai pukul 9 pagi dan baru berakhir lewat pukul 9 malam. Meski demikian, Shah dan Farah tetap berusaha menyediakan waktu untuk anak-anak mereka. Leila dan saudara-saudaranya selalu melihat orang tuanya setiap pagi, dan sang Shah sering menjemput mereka sendiri dari sekolah. Kehidupan sang putri kecil di sebuah istana di utara Teheran tampak, setidaknya dari luar, tenang dan bebas dari kekhawatiran. Ia memiliki kamar sendiri, staf pribadi, dan menjadi kesayangan bangsa. Rakyat mencintainya dan saudara laki-lakinya, Ali Reza, sebagaimana rakyat Inggris dulu mengagumi William dan Harry saat masih kecil. Saat waktunya masuk taman kanak-kanak tiba, istana kerajaan mendirikan kelas eksklusif, berisi anak-anak dari lingkungan keluarga Shah. Beberapa di antaranya menjadi sahabat Leila seumur hidup. Leila sendiri bukan gadis kecil yang lemah lembut, melainkan ceria, berani, dan aktif, hampir seperti anak liar kecil. Ia menyukai renang, berkuda, dan bersepeda. Sang Shah sangat menyayangi putri bungsunya. Leila bisa saja masuk ke kantornya kapanpun, bahkan saat ayahnya sedang berbicara dengan tamu-tamu negara, ia bisa melompat ke pangkuannya di kemudian hari. Ia mengenang, bahkan saat berusia 3 tahun, sang ayah menggandeng tangannya dan memperkenalkannya kepada para tamu dari seluruh dunia. Ikatan antara ayah dan anak ini sangat dalam, nyaris tak terpisahkan. Bagi Leila, sang ayah bukan hanya seorang raja, tapi juga pelabuhan aman, jangkar hidupnya. Namun bahkan dalam dongeng sekalipun, cahaya tidak selalu abadi. Dan tiba-tiba, mimpi itu berakhir, dan mimpi buruk di pengasingan pun dimulai. Kemegahan istana memudar dengan cepat saat Iran terjerumus ke dalam kekacauan ekonomi dan gejolak politik. Percikan revolusi sudah lama menyala, dan kebakaran dahsyat di bioskop Rex menjadi titik puncaknya. Negeri itu terhenti, jutaan orang turun ke jalan, dan di luar istana, massa meneriakkan, "Mati bagi Shah." Sang Shah mengirim 2 anak tertuanya ke luar negeri, sementara anggota keluarga lainnya harus bertahan di dalam istana Niafaran. Leila, yang saat itu baru berusia 10 tahun, mendengar seruan kematian terhadap ayahnya dari balik jendela dan tak bisa berbuat apa-apa. Lalu datanglah titik balik. Sang Shah, yang saat itu menderita sakit parah, melarikan diri bersama Farah ke Mesir. Leila diterbangkan dengan pesawat militer X bersama neneknya ke Texas, tempat kakaknya Reza menjalani pelatihan sebagai pilot. Yang terjadi selanjutnya adalah kehidupan dalam pelarian dari satu negara ke negara lain, dari satu malam ke malam berikutnya. Dan terkadang, di tengah tidur, anak-anak terbangun dan mendapati bahwa orang tua mereka telah menghilang. Bagi seorang gadis kecil yang selalu mencari tangan ayahnya, itu sungguh tak tertahankan. Leila menangis di telepon, berteriak memanggil ibunya, bertanya setiap malam, "Di mana kalian? Bagaimana keadaan papa?" Jiwanya perlahan mulai retak karena tekanan. Bahkan saat pertemuan singkat, ia memeluk orang tuanya erat-erat. Dan jika mereka hanya meninggalkan ruangan sebentar, Leila
langsung panik. Ketika keluarga akhirnya bersatu kembali di Kairo, secercah harapan sempat muncul. Namun takdir kembali menghantam dengan kejam. Hanya beberapa bulan kemudian, Shah meninggal karena kanker, dan yang paling menyakitkan, Leila tak diizinkan berada di sisinya di saat-saat terakhir, saat saudara-saudaranya berdiri di samping tempat tidurnya. Leila justru dikirim ke Alexandria, perpisahan yang paling berarti baginya. Tidak pernah terjadi saat pemakaman. Leila mengenakan gaun putih. Seorang sahabat kemudian mengenang. Dia tampak seperti berada di dunia lain, terlalu tenang, terlalu diam, hampir seperti ketenangan yang menyeramkan. Namun di dalam dirinya, semuanya sudah hancur, perpisahan terakhir yang tak pernah diberikan padanya, sementara saudara-saudaranya, Reza, Farhanas, dan Ali Reza, berdiri di samping tempat tidur sang ayah di Kairo. Leila justru dikirim ke Alexandria. Ia tidak diizinkan mengucapkan selamat tinggal. Tak ada tatapan terakhir, tak ada kata perpisahan, hanya kenyataan bahwa ayahnya meninggal tanpa dirinya di sisi saat pemakaman. Leila mengenakan gaun putih yang sederhana. Seorang sahabat mengingat, Leila tampak anehnya tenang, seolah kebisingan di sekeliling tak menyentuh dirinya. Ada kesunyian yang melingkupinya, kesunyian yang hanya muncul saat ada sesuatu yang hancur di dalam. Karena, bagaimana bisa seseorang memproses kehilangan seorang ayah dan tanah air secara bersamaan? Dalam sebuah wawancara, Leila berkata, "Ayahku adalah cinta dalam hidupku, tapi kenangan terakhirku tentangnya penuh luka. Mereka tak membiarkanku mendekat, dan untuk waktu yang lama, aku merasa telah mengkhianatinya." Setelah kematian sang Shah, seluruh keluarga pindah ke Amerika Serikat. Atas undangan langsung dari Presiden Ronald Reagan, Leila bersekolah di sekolah swasta di Williamstown, kemudian di New York, dan dikenal sebagai gadis yang sopan, sensitif, dan disukai banyak teman sekelasnya. Ia belajar sastra dan filsafat di Brown University, namun studinya kemungkinan tak pernah diselesaikan. Masalah kesehatan mulai menyulitkannya. Sejak masa itu, ia sudah sering mengeluh kelelahan berat, nyeri perut, dan rasa lemas yang tak bisa ia enyahkan. Sang ibu kemudian mengakui, gejala kehancuran batin Leila sudah bisa dirasakan sejak tahun-tahun universitas, dan meskipun Leila menguasai banyak bahasa dengan lancar, Inggris, Prancis, Persia, sedikit Spanyol, dan Italia, nyatanya, ia semakin jarang berbicara. Ia menjadi lebih diam, lebih tertutup, hampir tak terlihat. Namun mereka yang benar-benar mengenalnya menggambarkannya sebagai sosok dengan kelembutan yang langka, seorang malaikat berhati emas, sensitif, penuh kasih, dalam, namun sekaligus terlalu rapuh untuk dunia tempat ia hidup. Di luar tampak tenang dan istimewa, tapi di dalam dirinya berlangsung pertarungan yang sunyi dan tak pernah berakhir. Leila menjalani hidup yang hati-hati, hampir seperti mengasingkan diri, meski keluarga kehilangan sebagian besar kekayaannya. Leila, ibunya, dan ketiga saudaranya masih mendapat jaminan keuangan dari rekening luar negeri milik Shah, lebih dari 100 juta dolar. Mungkin lebih. Ia tak pernah bekerja secara resmi. Meskipun mungkin ia menginginkannya, hidup sebagai seorang putri Pahlavi tidak pernah bisa menjadi normal. Sebagai gantinya, ia mendukung kakaknya Reza dalam Mal Foundation, sebuah yayasan yang mempromosikan pertukaran budaya antara Iran dan dunia barat. Ia banyak bepergian, California, Asia, liburan ski di Swiss, Paris. Di sanalah ia rutin mengunjungi ibunya, neneknya, dan galeri benda antik Persia di Museum Louvre. Terkadang, ia muncul dalam wawancara untuk majalah selebritas, di mana ia sering berbicara tentang ibunya, memuji kebijaksanaan Farah, dan menekankan betapa dekat hubungan mereka. Leila sering berbicara tentang tanah airnya, Iran, tentang Pulau Kis di Teluk Persia, tentang Taman Mawar di Shiraz, tentang liburan-liburan yang tak pernah kembali, tentang ayahnya. Ia berkata, Shah adalah orang yang baik. Ia tertipu oleh para penasihatnya, tapi ia selalu mengutamakan kepentingan negara. Ia senang menonton pertandingan sepak bola, menyukai pertemanan dengan orang-orang baru, tak peduli dari lapisan masyarakat mana mereka berasal. Ia merokok-rokok, berburu ringan, sesekali minum alkohol, namun seringkali terjebak dalam suasana hati yang gelap. Dan dalam suatu kali, ia berkata, "Aku merasa seperti jiwa tanpa tanah." Kapan tepatnya kegelapan itu mulai menyelimuti? Sulit untuk dipastikan. Saat berusia 20-an, ia sudah sangat kurus, mengalami gangguan makan, dan depresi. Ia mengeluh sakit kepala, nyeri otot dan sendi, kelelahan kronis,
dalam sebuah upacara peringatan di Kairo. Tubuhnya tinggal kulit dan tulang, ia berbisik kepada teman-temannya, berat badanku terlalu tinggi. Aku naik 5 kilo. Aku merasa seperti babi. Kemudian, ia pindah ke Paris, bekerja sebentar sebagai model untuk Valentino, memberikan wawancara, berbicara terbuka tentang kematian ayahnya, namun menegaskan bahwa ia harus terus hidup. Ia menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang terbuka, penuh semangat, toleran, namun juga sangat ketat dalam prinsip, tepat waktu, jujur, menepati janji. Namun di balik semua kilau itu, tersisa satu pertanyaan, seberapa lama hati bisa bertahan jika ia tak lagi punya tempat untuk pulang? Dalam wawancara dengan sebuah majalah Amerika, Leila pernah berkata bahwa ia tak pernah terganggu jika orang-orang di AS mengabaikan gelar kebangsawanannya. Menurutnya, jika seseorang telah melalui apa yang ia alami, formalitas menjadi tak lagi penting. Namun di balik ketenangannya itu, ia mengakui bahwa ia sangat merindukan Iran dan tak pernah berhenti berharap suatu hari keluarganya dapat kembali ke tanah air. Di sisi lain, ia juga mencintai Amerika Serikat karena di sana ia bisa bergerak bebas tanpa dikenali, sebuah kemewahan langka bagi seorang putri di pengasingan. Namun di balik kebebasan itu, tersembunyi kesepian yang dalam. Konon, Leila pernah menjalin hubungan serius dengan seorang pria, namun akhirnya berakhir secara katastrofal. Ia sendiri mengaku sangat kesulitan membangun hubungan yang tulus. Ia sering bertanya dalam hati, apakah orang-orang mendekatinya hanya karena ia anak Ser? Tak lama kemudian, Leila menjalani perawatan di klinik Priori yang ternama di London Selatan. Klinik yang dikenal dalam penanganan gangguan jiwa, kecanduan, dan gangguan makan. Ia menderita depresi, anoreksia, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Lalu datang pukulan berikutnya. Pada bulan November tahun 2000, nenek tercintanya, Farida Diba, meninggal dunia. Seseorang yang memiliki ikatan sangat dekat dengannya. Pemakaman di Paris membuat Leila terguncang hebat. Teman-teman mengatakan, ia nyaris tak dikenali lagi, sangat kurus, linglung, dan terobsesi dengan berat badannya. Hari-hari berikutnya, kondisinya memburuk secara drastis. Kadang, ia bahkan hampir tidak bisa berfungsi. Rasa sakit fisik maupun batin benar-benar melumpuhkannya. Insomnia dan migrain parah membuatnya terbaring di tempat tidur. Seorang sahabat menggambarkan, rasanya seperti Leila jatuh ke dalam lubang yang licin dan gelap, dan sekeras apapun ia mencoba naik, ia tak pernah bisa keluar lagi. Pada bulan Maret tahun 2001, ia kembali ke Inggris. Ia bercerita kepada teman-temannya bahwa ia ingin menjual apartemennya di New York dan menetap di London. Ia berbicara tentang mengalihkan pikirannya lewat seni dan proyek-proyek bisnis. Bahkan ada seorang teman ibunya yang siap membantunya secara finansial. Semuanya terlihat seperti sebuah awal baru yang penuh harapan. Namun hidup ternyata punya rencana lain. Namun kehidupan yang indah dan penuh harapan yang coba Leila bangun dengan susah payah, berakhir secara tiba-tiba, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Leila ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar di Hotel Leonard, London. Apa yang ditemukan para dokter sangat mengejutkan. Tubuhnya mengandung 5 kali dosis mematikan obat tidur secanol, serta jejak kokain. Ia terbaring di atas ranjang, kurus kering, rapuh, terlihat jelas bekas tahun-tahun panjang. Melawan anoreksia dan intoleransi makanan di kamar tidurnya, polisi menemukan 16 jenis obat berbeda. Di antaranya, 96 tablet Valium, 40 butir Rohypnol, dan 103 tablet Secanol. Juga ditemukan sedikit kokain, namun surat perpisahan tidak ada, hanya selembar kertas kusut, berisi beberapa bait yang ditulis tergesa-gesa, tanpa tanggal, tanpa penjelasan. Di laci meja kamarnya, terdapat sebuah foto yang berbicara lebih dari 1000 kata. Shah, Farah, dan anak-anak sedang menonton televisi bersama di Istana Teheran. Di pangkuan sang ayah, si kecil Leila, sebuah kenangan dari masa ketika ia masih merasa aman, masih merasa dicintai, masih memiliki tempat yang disebut rumah. Menurut laporan resmi, beberapa hari sebelum kematiannya, Leila mencuri secanol langsung dari meja dokternya. Leila telah kecanduan. Ia kerap mengonsumsi hingga 40 tablet, 20 kali lipat dari dosis yang dianjurkan. Seminggu setelah kepergiannya, Leila Pahlavi dimakamkan di pemakaman Parsi di Paris, di sebelah nenek tercintanya, Farida Diba. Pemakaman dihadiri oleh anggota keluarga kerajaan Iran dan Prancis, serta tokoh-tokoh penting dunia publik.
termasuk Frédéric Mitterrand, keponakan dari mantan Presiden Prancis, François Mitterrand. Di tengah upacara duka, beberapa sahabat berbisik pelan, mungkin kini Leila akhirnya menemukan kedamaian yang seumur hidup tak pernah ia rasakan. Muda, cantik, kaya, 3 hal yang membuat banyak orang iri. Tapi di balik semua kilau itu, tersembunyi kisah penuh luka, ketakutan, dan kesepian, karena kita takkan pernah benar-benar tahu seberapa dalam penderitaan seseorang. Semoga sang putri yang cantik ini beristirahat dalam damai. Apa pendapatmu tentang kehidupan tragis Putri Leila? Tulis di kolom komentar. Kami ingin mendengar sudut pandangmu. Jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya dari dunia rahasia para bangsawan.